Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang-orang dari sini. Jadi orang-orang dari Campa, orang-orang Campa yang kemudian membantu Nasamuddin untuk proses pendirian sebuah negara, membuat kesultanan. Itu di dokumen-dokumen yang ada di yang ada di manuskrip. Tapi kalau di manuskrip abad ke-18, abad ke-19, bahwa Agus Jo dan Mas Jong ini adalah tokoh orang Banten pertama yang masuk Islam. Jadi pengikut sebagai Ponggawa. Nah, Ponggawa itu apa? Ponggawa itu ajudan. Ponggawa itu ajudan. Nah, mustahil sebagai ajudan. Kita punya ini, makanya pahami tentang nanti akan saya jelaskan gelar dan pangkatnya, raden apa, pangeran apa, karena tidak semua anak sultan itu punya gelar pangeran. Jadi yang sudah memberikan jasanya kepada negara dan itu diberikan oleh pemerintah pusat, sultan pusat, maka akan bergelar pangeran. Tapi kalau diberikan oleh adipati, oleh pemerintah daerah, maka akan bergelar raden. Makanya ada nama kampung keradenan, ada namanya kampung kepatihan. Nah, yang hilang itu di Serang Kota itu kampung Arab. Kampung Arab. Kampung Arab itu yang sekarang kantor komplek kejaksaan, pesantren Atadonia kalau nggak salah. Di situ itu pesantren ini. Untuk sejarah Banten, antara peristiwa sejarah dan tradisi lisannya ini complang terlampau jauh, complang dari peristiwa sejarah dengan tradisi lisan itu jomplangnya terlampau jauh. Karena dari struktur gelar, dari struktur jabatan, dari struktur pemerintah pusat, pemerintah daerah, segala macam, ini ingatan masyarakatnya hilang semua. Seakan-akan tidak ada sekarang. Kenapa tidak ada? Nah, itu karena memang Banten terjadi mutasi masyarakatnya. Mutasi masyarakatnya itu pertama pasca peristiwa 1850 di Wahia, itu 30% masyarakat yang dimutasi, yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial, khususnya di bagian Serang, di Kesultanan Banten Lor, atau kalau sekarang mungkin pemerintahan daerahnya di Banten Lor. Kemudian yang kedua itu adalah pasca peristiwa 1888 yang Geger Cilegon dan jilid 2-nya. Geger Cilegon jilid 2 itu 1888, kalau Geger Cilegon jilid 1-nya di 1850 ke Wahia. 1888 itu ke Wasit. Kemudian yang besar-besaran itu 1926. Itu mutasi besar-besaran masyarakat, khususnya masyarakat Serang, itu hijrah dibuang. Hampir 80%. Setiap kampung. Disisakan hanya 5, disisakan hanya 10%, maka hilang ingatan itu segala macam. Dokumen yang harusnya terselamatkan ini segala macam hilang. Makanya beberapa dokumen-dokumen manuskrip Kesultanan Banten tersebar di beberapa daerah di Nusantara yang dulu pernah dibuang, membawa dokumen-dokumen itu. Dan ini yang menjadi PR besar para pengkaji sejarah itu. Nah, perbedaannya. Makanya kita lihat lewat apa? Lewat toponomi daerah. Lewat toponomi itu, dari penamaan itu akan terlihat. Nah, dari penamaan nama-nama daerah ini, Sugrel dari Sukalila, terus siapa nama orang-orangnya, hari ini namanya apa, 100 tahun yang lampau namanya apa, 200 tahun yang lampau namanya apa, itu akan ketahuan di situ. Untuk membuka arsip dan manuskripnya emang dari sini. Kalau kita tidak pernah menemukan nama tokoh, nama daerahnya,
di fase apa yang mau kita garap, apa yang mau kita cari informasinya, maka kita nggak bakal ketemu. Contoh untuk mencari Serang Timur, Cikandi dan Keragilan, itu nama Keragilan nggak bakal ketemu kalau kita mencarinya kata Keragilan. Tapi kalau kita melacaknya kata Undarandir, baru ketemu. Kalau kita melacak nama katanya Tambak Baya, baru ketemu. Karena memang itu tempat budidaya, kalau Tambak Baya tempat budidaya buaya, maka dikenal dengan istilah Tambak Baya. Itu punya proyeknya orang Tionghoa di masa kolonial dulu, Tambak Baya. Dimana kebun binatang zaman Kesultanan, dimana, jadi banyak hal-hal yang masih belum terungkap di peristiwa-peristiwa sosial di sejarah di Banten. Jadi yang banyak diinformasikan dalam catatan sejarah itu masih hanya peristiwa politik yang paling banyak diingat oleh masyarakat, heroismenya, jadi peperangan, ketokohan segala macam. Tapi sisi-sisi lain untuk mengetahui peristiwa setiap daerah pinggiran-pinggirannya ini belum banyak mengungkap. Kalau diskusi ini informasi sekilas tentang masa lalu, tentang toponimi, ngobrol online penuh inspirasi ataupun apalah ya, biasa ngopi. Nah, kembali ke syarat, ke toponimi, ada nama kampung Tumaritis, ada kelurahan Tumaritis, ada kelurahan nama kampung Tumaritis. Nama kampung Tumaritis itu yang sekarang Ciceri, Carrefour, wilayah Carrefour lampu merah. Dan itu sekarang namanya udah hilang nama Tumaritisnya, namanya adalah Ciceri. Jadi udah banyak nama-nama daerah yang di Serang Kota itu sudah berubah menjadi nama-nama baru. Maka ketika proses melacakan sejarah, ketika proses pelacakan masa lalu, ini harus mengetahui ini prosesnya ini. Kenapa terjadi perubahan? Jagarayu sebagai lapangan tembak. Dari lapangan tembak Bedil. Ada Jagarayu 1, ada Jagarayu 2. Jagarayu 1 sebagai lapangan tembak Bedil, cocok. Sejak masa Kesultanan sampai masa pemerintah kolonial. Jagarayu 2 sebagai tempat lapangan tembak Meriam. Nah, sekarang posisinya Jagarayu di perumahan Ciracas. Hanya tinggal nama, mungkin ada beberapa. Ya, tempat-tempat itu memiliki. Nah, tadi ketika bicara tentang Soyog dulu, sebelum Soyog itu namanya Kemeranggen. Kemeranggen, Soyog, terus Tak-Takan. Di masa Kesultanan itu namanya Kemeranggen. Kemeranggen itu dari dulu sudah dijadikan sebagai para perakit emas. Yang nama Kemeranggennya itu daerah Kopassus itu, daerah Taman Kopassus itu. Ini yang pinggirannya. Dulu terkenal nama Kemeranggen. Kemeranggen itu dari asal kata ranggen. Ranggen itu artinya perhiasan. Maka Kemeranggen tempat pembuatan perhiasan. Kemudian berubah menjadi nama Soyog, distriknya dari distrik Kemeranggen kemudian distrik Soyog, sekarang jadi distrik Tak-Takan, kecamatan Tak-Takan. Dan perubahannya ini, kalau kita tahu mencari tempatnya, kapan dokumen itu menyebut kata Kemeranggen, kapan dokumen itu menyebut kata Soyog. Kalau menyebut Tak-Takan itu di periode kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Sebelumnya itu menyebutnya kata Soyog. Maka nama-namanya juga banyak, nama-nama di sana. Nah, penamaan nama tempat itu biasanya didasari oleh nama pohon atau dalam ininya blok persil tanah. Dalam blok persil tanah itu nama pohon, kemudian sumur air, kemudian nama tokoh. Kalau nama tokoh itu dia orang pertama yang menduduki di situ, yang dulu diberikan oleh pemerintah
baik kesultanan maupun pemerintah kolonial, karena berjasa dia diberikan dan menempat di situ, dan kemudian itu menjadi tokoh, kemudian jadi nama tempatnya. Nah, beda dengan sawah luhur. Sawah luhur itu memang dari awal memang sudah menjadi sawah luhur. Ada Begawati, sudah kesebut dari masa abad ke-17. Terus juga ada yang ini, ada kandang sapi, ada kandang sapi 1 sampai kandang sapi 5, kandang kebun 1, kandang kebun 3. Itu karena itu peternakan semuanya. Nah, kalau kandang babi itu banyaknya di daerah Pontang sampai ke Tirtayasa, karena mukiminnya dulu banyaknya adalah mukimin dari bangsa Tionghoa. Mukiminnya, makanya kalau kita ngeliat peta-peta kuno, dokumen-dokumen kuno, akan ketahuan siklusnya. Penduduknya berapa? Penduduknya tahun 1900 saja penduduk Serang itu hanya 10.000, kurang dari 50.000 penduduk Serang. Karena ketika tahun 1883 itu banyak yang meninggal akibat Krakatau meletus. Itu yang tercatat. Yang tercatat itu jadi sensus zaman Belanda itu beda dengan sensus sekarang. Sensus zaman Belanda itu yang ada dalam kampung resmi yang diakui oleh kepala desa, yang diakui oleh lurah kampungnya. Tapi kalau ada yang mukim di pegunungan atau di tengah sawah, 1, 2, sampai 5 kepala keluarga itu nggak dihitung sebagai warganya, karena tidak izin. Walaupun itu tanah sendiri tapi tidak izin, maka tidak dianggap sebagai warga desa itu. Itu karena itu aturannya seperti itu. Jadi yang disebut warga desa itu yang datang izin, bawa surat izin dari desa sebelumnya, ada laporan dari setiap pos dari gardu sampai ketemu dengan tempat tinggal tujuan. Nah, itu aturannya memang seperti itu aturannya. Maka di sensus tahun 1900 penduduk di Serang itu hanya 10.000. Nah, sekarang berapa? Bedanya jauh. Nah, itu yang jadi yang jadi pembahasan dalam peristiwa sejarah toponimi, tentang apa itu tak-takan, dari mana asal kata tak-takan, terus Wat Galih, ini nama kampung Wat Galih, dari Pakupatan, Banjaragung, terus Pagar Agung itu siapa? Mungkin cukup sekian informasi tentang toponimi, cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah, salam budaya.